Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah bagi kita sekalian. Jamaah silaturahim yang saya hormati, adapun susunan acara silaturahim kita pada malam hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang acara keempat adalah tausiah. Kemudian acara yang kelima adalah ramah tamah. Kemudian terakhir adalah penutup. Baik jamaah sekalian, kita melangkah ke acara berikutnya adalah pembukaan. Mari kita buka acara silaturahim alumni Panti Asuhan Al-Amin Muhammadiyah Kota Sorong ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Haryanto. Kepada saudara dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Mas Haryanto yang telah membacakan
ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari sesepuh kita, pengasuh kita, Ustadz Haji Nursono Sidik. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ikhwan, saudaraku semuanya, dan di sini ada Pak Kamal selaku sekretaris PWM. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ya, dia berkenan ikut hadir, termasuk juga Pak Muhammad Sanmas, pimpinan Ketua Majelis Dikdasmen, ya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat juga ya. Tadi ya, kalau Pak Sanmas ini merangkap mewakili Bu Nurfin karena ini sebagian besar adalah alumni SMA Al-Amin Muhammadiyah, sebagian besar. Yang tidak itu hanya siapa ini ya, ada Arifin Asrofi, ada Rofik, Mas Winarno, yang tidak sedikit lah, lebih banyak yang Rimba juga bukan ya, Rimba dia aliyah ya. Ya, jadi sebagian besar, tapi sebagian besar memang mengenal Pak Sanmas dan mengenal Pak Kamaluddin ya. Cuman Pak Kamaluddin dulu datang agak belakangan, mungkin ada sebagian yang belum terlalu kenal, tapi karena sekarang Pak Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah itu kan jelajahnya luas, jadi di mana-mana dikenal. Jadi saya yakin semua ya dia kenal. Dan juga semua yang hadir mulai dari ini, kalau angkatan paling lamanya Mas Winarno ya? Iya Pak, ya betul Pak. Nama Mas Waito duluan mana? Duluan saya Pak. Oh, duluan ya. Duluan saya. Iya. Sedikit ya. Iya. Ya. Nah, nanti ini terus yang paling terakhir ini, maksudnya yang di Zoom ini ya, yang paling terakhir ini Imron Rimba ya. Yang di ini. Yang terakhir, maksudnya yang terakhir yang ada di ruangan Zoom ini. Kayaknya begitu, Pak. Mas Ya. gitu, Pak. Tarno 76. Kayaknya yang paling junior. Ya, yang paling alumni paling terakhir yang ada di Zoom ini, ya ini kayaknya. Videonya Mas Sutarno. Imron yang ini ya, bukan kalau Imron ini Di kan luar bagian Mas, sorry. alumni SMA ya, alumni SMA yang teman-temannya banyak di sini nih ya, yang Imron yang pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Komandan Kokam kah? Ya, Komandan Kokam. Apa? Terus kalau yang gimana? Oh, yang Imron sama Rimba ini yang angkatan termuda ya. Jadi nanti diharapkan kita ini kan bisa ketemu juga seperti tadi disebut-sebut ya, ini adalah karunia yang memang harus dijaga ya. Artinya disyukuri dan dijaga ya. Nah, cara menjaganya diantaranya ya berupaya nanti masing-masing angkatan itu cari kawannya gitu ya. Jadi masing-masing angkatan cari kawannya, diajak untuk sama-sama ya, supaya kita masuk dalam kelompok ayat yang saya baca tadi ya, surat At-Taubah 119 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin ya, supaya kita terus bersama-sama dengan orang-orang yang benar ucapannya, benar tindakannya ya, benar karyanya ya, yang benar amalnya gitu. Ini harapannya seperti itu ya. Dan saya juga merasa bersyukur sekali bisa ikut andil menghantarkan anggota Zoom ini yang ada di Zoom ini, walaupun mungkin andilnya hanya kecil ya, tapi ikut andil menghantarkan sampai ke tempat ini dan mungkin ke tempat yang akan datang lagi ya. Ini kan gitu.
karena tidak semua orang juga diberi kesempatan untuk ikut andil, gitu. Untuk ikut andil. Ikut andil dalam menghantarkan kebaikan-kebaikan, ya, menghantarkan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, sehingga keutamaan, kemuliaan itu terus bisa berlanjut. Ini adalah karunia juga, ya, yang dulu saya waktu itu hanya berpikir, ya, bagaimana supaya orang-orang yang ada di dekat saya, yang bersentuhan dengan saya, gitu, yang berkomunikasi itu, ya, dan saya ngajak teman-teman yang lain yang mungkin tidak dikenal oleh yang ada di sini, ya, yang juga ikut andil, gitu, termasuk Pak Sanmas dan teman-teman, ya, termasuk bapak-bapak imannya Pak Kamal dan teman-teman yang lain, ya, yang ikut andil maksudnya. Ini, ya, yang dipilih oleh Allah gitu, ditakdirkan untuk ikut berperan. Walaupun kecil, ya, tapi kalau kita ikut berperan dalam hal yang baik dan itu mengalirkan sesuatu hal yang walaupun kecil tapi kan nilainya menjadi tidak kecil jadinya, gitu. Kita semua juga berharap seperti itu, ya. Jadi kita semua dan yang hadir ini memang dulu mendapat amanah, gitu. Yang walaupun mungkin kita sendiri tidak kita sadari bahwa kita adalah bagian dari yang menerima amanah itu, amanah untuk melanjutkan risalah Islam. Jadi ketika seseorang, ya, mungkin ketemu dengan anggota atau pimpinan atau pengurus, ya, dan ketika mereka menghantarkan apa misalnya ke panti, itu yang terbayang dalam pikirannya bahwa yang dihantarkan ini adalah bagian dari untuk menghantarkan orang-orang yang tinggal di asrama ini supaya menjadi pelanjut nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya untuk menyebarluaskan, gitu. Di mana dan kapan saja dia sebagai apa saja, gitu. Artinya baik yang di ruang apa tadi, ruang servis, ya, Mas Rafiq tadi, di ruang servis tadi, ya. Di ruang servis atau di perpustakaan atau mungkin yang di kebun atau mungkin yang di tempat masak, ya. Mas Rimba ini yang biasa ahli masak, Mas Rimba, ya. Ya. Termasuk, ya, semualah, ya, di mana yang dia berada. Jadi mereka dulu berharap, gitu, ya, dan mungkin juga bukan hanya sekedar berharap, ya, mereka juga sangat berkeinginan apa yang dilakukan itu berlanjut lewat yang ada di ruang Zoom ini, ya. Makanya saya tadi mengingatkan dan menyarankan dan berusaha nanti yang masing-masing angkatan itu mengajak, karena semakin banyak yang melanjutkan kebaikan-kebaikan itu, ya, otomatis nanti akan semakin banyak, ya, manfaat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Ini harapannya seperti itu, dan sebagian mungkin sudah mewujudkan, namun itu terus harus dilanjutkan, gitu, tidak hanya berhenti di situ, ya, dan nanti juga disebarluaskan, gitu, ya. Karena kan nilai kita ini kan terletak kepada seberapa banyak yang kita sebarluaskan, kebaikan, kebenaran, dan nilai-nilai Islam, ya, yang kita sebarluaskan. Jadi walaupun memiliki banyak hal menurut penglihatan orang, tapi kalau tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain, yang mana manfaat itu bukan hanya manfaat secara lahiriah, ya, tapi manfaat yang betul-betul bisa menghantarkan dia mulia di hadapan Allah. Nah, ini, ya, tidak bernilai kalau nggak bisa menghantarkan ke situ. Oleh karena itu, kepada semua saja ini, ya, kalau saya perhatikan ini yang ada di Zoom ini dengan modal yang saya miliki waktu itu jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh yang di Zoom ini. Sehingga saya berharap bisa berkarya jauh lebih besar, gitu. Iya, jadi yang saya miliki dulu itu hanya memiliki modal nekat saja. Jadi nggak ada modal yang lain kecuali modal nekat saja. Artinya modal yang, jadi kalau ini bonek, Pak, ya, sudah banyak modal yang dimiliki, artinya Allah memberikan modal yang lebih banyak, gitu, ya. Diharapkan nanti karyanya bisa lebih berbobot, lebih bernilai, lebih besar, gitu. Semua saja ini saya lihat ini, ya. Biar Rimba, biar si Sapa Imron tadi yang paling junior, ya.
Apalagi kalau yang sudah senior-senior ini ya. Jadi artinya yang sudah lebih duluan gitu ya. Itu jauh lebih lebih besar, lebih banyak dari yang saya miliki pada waktu itu gitu. Pada waktu itu. Karena pada waktu saya ketemu ini mungkin usianya ya hampir sebaya ya. Waktu itu pada ketemu ini 2000 berapa ya? 2000 ini rata-rata kan ketemu saya ini sekitar 2000-an ya. Kalau Mas Winarno 90 sudah ketemu saya. 2000-an. 96. 91 Pak, 90 91. Ya. Itu yang Asrofi ketemu 96 ya? Iya Pak. 96 itu ketemu kan usia saya waktu itu baru 33 ya. Itu masih ya. Kalau ketemu Mas Winarno usia saya baru 27. Masih usia 27 saya ketemu Mas Winarno. Jadi modal yang dimiliki ya hanya modal nekat saja ya. Modal nekat, modal ini. Jadi saya berharap ini semua ya, semua bisa ini ya. Bisa lebih baik dari yang saya lakukan ya. Semua bisa ya. Artinya dengan modal yang dimiliki ya, yang pernah diterima gitu ya. Termasuk kalau dari saya mungkin sudah habis ilmunya, dan nggak ada ilmu lagi yang mau diberikan lagi, udah habis ya. Artinya udah habis itu mau ilmu apa lagi karena memang nggak ada ilmu gitu. Jadi kalau ilmunya banyak itu dikasih nggak habis-habis. Ini kayak ilmunya terbatas kan, baru dikasih sebentar udah habis. Tapi nanti bisa cari di tempat-tempat lain ya, di orang-orang lain ya, melalui media lain yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih punya pengalaman ya. Ini masih harus terus ya, harus terus dilakukan ya. Terus yang berikut yang paling penting lagi adalah konsolidasi keluarga ya. Ini karena banyak kasus itu orang terlalu sibuk memikirkan yang di luar, tapi dalamnya kelupaan gitu ya. Akhirnya dia mudah roboh itu ya, akhirnya mudah jatuh. Jadi kekuatan itu mesti ya sebagaimana yang kita dianjurkan ya, kuang pusakum wa ahlikum naro, itu mulai dari situ gitu maksudnya. Mulai dari keluarga kita, keluarga alumni, keluarga kalau yang punya yayasan mungkin keluarga yayasan ya. Yang punya perusahaan, keluarga perusahaan, ya punya apa kan ya, keluarganya kan mulai dari keluarga itu gitu. Nah, saya yakin kalau itu diikuti ya, artinya seperti yang biasa kita baca, kita dengar dari bagaimana para generasi awal ya, para sahabat termasuk juga pejuang-pejuang kita baik di Muhammadiyah maupun mungkin yang di luar Muhammadiyah. Ya. Jadi mereka itu sangat perhatian terhadap keluarganya karena kekuatan mereka ada di keluarga itu. Ada di keluarga. Jadi kekuatannya itu, maksudnya Allah memberi kekuatan besar itu lewat keluarga kita. Ya, lewat istri, lewat suami, lewat anak, lewat ibu, lewat bapak. Ya, itu artinya ya, lewat kakak adik gitu. Makanya ketika Nabi Musa itu mau melakukan aktivitas yang besar, dia minta pertamanya kan wa Haruna akhi ya, artinya supaya Harun itu betul-betul dijadikan apa, wa asriqhu fi amri, dijadikan apa ya, sekutu ya apa namanya, yang menjadi kawan, nah, pembantu ya, menjadi pembantu itu yang memang dari keluarga itu dulu gitu. Ini kepada semua yang hadir ini saya berharap gitu ya seperti itulah, karena saya sering gitu kalau bicara dengan anak saya, baik anak yang sering komunikasi atau apa ya, saya lebih senang mendengar kamu ya, bahagia dalam kebenaran gitu ya. Makanya kamu bahagia ketika merasa bahagia ketika melaksanakan hal yang benar gitu, daripada kamu menghantar barang-barang berharga ya, namun kamu dalam penderitaan gitu. Penderitaan dalam artian itu kamu berada di jalan yang nggak benar gitu. Jadi kegembiraan kita ini orang tua itu kalau melihat orang-orang yang pernah berkomunikasi itu berada di jalan yang benar dan dia merasa bahagia berada di jalan yang benar itu. Karena memang ada penyakit juga ya, orang itu sering mengeluh padahal dia berada di jalan yang benar gitu. Nah, ini mesti harus dihilangkan ya. Dia mengeluh karena berada di jalan yang benar itu. Aduh, berjuang itu capek, ngurusi ini capek, ngurusi ini capek. Itu kan mengeluh di jalan yang benar namanya.
Ya, jadi itu yang mesti harus dibiasakan untuk tidak dihidupkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita merasa gembira, merasa semangat ya, ketika kita berada di jalan yang benar. Ya. Ya, jadi saya kira begitu ya. Tidak banyak, saya lebih akan senang mendengar ya, saya lebih banyak belajar gitu ya. Dari dulu saya sering mendengar ceramahnya sering mendengar ceramahnya Arifin, Sutriyono, Hari. Waktu kultum kan saya selalu mendengar. Gitu. Jadi ya, hampir tiap itu kan saya dengar ceramahnya, ya itu kan saya juga suka gitu. Artinya mendengar itu bukan mendengar hanya sekedar mendengar ini, tapi banyak pelajaran juga yang saya ambil dari ceramah-ceramah pada masa itu ya, mulai dari Rimba, Imron yang paling belakangan itu Imron Rimba itu selalu ya saya ikuti dan saya jadikan bagian dari melengkapi ya apa-apa yang sudah saya tahu dan yang akan berusaha untuk diamalkan. Ya, jadi saya kira begitu, dan yang berikutnya saya mohon maaf ya kalau mungkin lama nggak ketemu ya. Terus mungkin juga masih banyak yang mungkin dulu ya, pernah tergores hatinya karena saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak dipahami gitu ya. Kan banyak ya, melakukan sesuatu yang tidak dipahami itu kan banyak ya. Tidak semua maksud baik diterima baik oleh yang ya itu begitu ya. Jadi dan itu saya jangankan itu ya. Dulu mungkin situ nggak pernah dengar ya. Jadi istri saya ibu ini sering kalau habis dari masjid gitu, terus habis apa, dia bilang, ini bapak ini apa enggak terlalu berat ya hukum anak-anak gitu daripada nanti dihukum di akhirat, mendingan sekarang aja. Jadi dulu sering mengingatkan saya, dan sering terus yang berikut lagi dikira hati saya ini enggak menangis kah kalau saya menghukum dia itu, tapi saya harus pikir di depannya mereka. Soalnya kalau saya terlalu kasihan kepada mereka, susah nanti. Dia susah untuk menjadi lebih baik. Itu artinya sekilas yang mungkin tidak pernah diketahui ya. Karena sudah ini jadi saya sampaikan. Ibu saya ini sering begitu mengingatkan saya, atau maksudnya ya biasa, intinya kalau ngasih sanksi ke anak, Bu, jangan terlalu kira-kira begitulah, dan itu sering gitu. Cuman saya sudah berusaha untuk melepaskan dosis yang pas supaya anak ini enggak terulang. Dan alhamdulillah sebagian berhasil, sebagian juga hasilnya juga maksimal ada ya, tapi saya yakin semua berhasil ya. Jadi saya kira begitu. Makasih semuanya. Saya ingin mendengar terus, bukan hanya hari ini, mungkin besok, mungkin kapan ya, jangan bosan ya. Nanti nasihati saya balik ya. Kalau perlu nasihat yang pernah saya berikan itu dikembalikan lagi ke saya semua ya. Jadi dulu saya pernah menasihati, jadi sekarang balik saya dinasihati ya. Kalau Mas Winarno ini karena pemalu, jadi dia takut kalau nasihati saya, ini jadi persoalan ya. Dia kan sering sama-sama dengan saya ya. Jadi kadang takut dia nasihati ya. Iya, jadi paling dia hanya geremeng-geremeng saja, tapi tidak itu. Baik, saya kira begitu. Terima kasih semuanya ya, Pak Sanmas, Pak Kamal yang bersedia hadir. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Iya, ini generasi-generasi yang pernah bercita-cita ingin menjadi orang hebat di dunia ini, dan mudah-mudahan tercapai ya. Hebatnya bukan karena banyak hartanya, bukan karena banyak uangnya ya. Itu juga boleh, banyak harta, banyak uang, baik-baik saja. Tapi hebatnya karena dia menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Ya. Demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tausiah. Tausiah yang malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Asrofi. Kepada beliau saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul di acara silaturahim alumni Panti Asuhan Al-Amin Muhammadiyah Sorong. Kalau ada teman-teman kita, kakak-kakak kita, senior kita yang kita tadi dengar ada halangannya, kurang sehat dan sebagainya, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dan bisa pulih kembali beraktivitas dan bisa mengikuti meeting Zoom silaturahim juga dengan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta pengikut beliau yang selalu istiqomah dengan risalah beliau. Semoga kita yang hadir di acara silaturahim ini menjadi salah satu di antaranya, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan perasaan yang saya rasakan sekarang. Insya Allah, saya sangat bahagia, sangat bersyukur bisa bertemu di meeting ini. Kemarin Mas Sapuan menghubungi saya untuk membaca Al-Quran. Saya sebenarnya malam ini ada agenda bahwa pengantin, ada teman di kantor itu mau melaksanakan pernikahannya di salah satu kabupaten Wajo Sengkang, kurang lebih berjarak ya 5 jam lah dari Makassar. Jadi sempat ragu kemarin, tapi alhamdulillah ini menurut saya adalah kesempatan, silaturahim ini adalah kesempatan yang baik dan tidak bisa ditinggalkan. Ini menjadi prioritas bagi saya. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan bisa bertemu di forum ini, pengajian ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, ustadz kita, guru kita. Bahkan kalau saya pribadi, saya menganggap beliau, Ustadz Haji Nursono Siddiq, adalah bapak ideologi saya. Masya Allah. Semoga bapak, ibu, dan keluarga dilimpahkan kesehatan oleh Allah yang telah membimbing kami semua sampai bisa seperti ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ustadz kita, Ustadz Kamarudin dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat, ada Ustadz Sanmas. Saya kenal beliau, mungkin beliau tidak kenal saya, karena saya memang tidak pernah diajar secara langsung oleh beliau, tapi beliau adalah salah seorang juga yang saya idolakan. Insyaallah. Semoga Allah limpahkan kesehatan bersama keluarga. Alhamdulillah. Begitu juga dengan senior kakak kita, ada Mas Winarno, ada Pak Kepala Sekolah Mas Edi Surostro, dan teman saya, leading saya, dan adik-adik saya. Sekali lagi, ini adalah momen
yang sangat berbahagia dan membahagiakan untuk kita semua. Jamaah silaturahim yang dirahmati Allah. Kesempatan ini saya tidak mau menyampaikan tausiah, nasihat-nasihat ya Allah. Di tengah kita ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang membimbing kita sampai seperti ini. Jadi tidak layak saya memberi nasihat, insya Allah. Ini nasihat untuk kita, untuk saya pribadi. Ya di tengah pandemi, tapi janganlah kita bahas pandemi dulu. Yang sekarang lagi ngetren adalah Euro 2020 dan 2021, yaitu Piala Eropa 2021. Saya termasuk orang yang tidak terlalu ngefans dengan bola. Saya tidak tahu itu permainan bola, tidak terlalu ngefans lah. Tetapi ternyata Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini mempunyai manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuk sepak bola. Walaupun kita tidak suka, tetapi ada hikmah yang besar dari permainan ini. Permainan sepak bola, ya namanya permainan, hanya main-main. Tetapi ada hikmah besar dari pertandingan, dari permainan sepak bola. Yang pertama adalah namanya permainan, tetapi orang memainkan sepak bola itu tidak main-main. Mereka fokus, mereka serius untuk mendapatkan gol, mendapatkan poin, mendapatkan hasil yang terbaik selama permainan. Ini sudah Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Masya Allah. Kita fokus ke permainan bola. Pertandingan bola adalah permainan. Tetapi permainan yang satu ini dimainkan dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Oleh karenanya, yang permainan bola saja itu harus serius, tentu kehidupan kita, keberadaan kita di muka bumi ini harus lebih serius dari sekedar permainan bola. Keseriusan itu bisa dilihat setiap pemain yang sudah turun di lapangan, diberikan mandat oleh klub masing-masing, 12 orang, itu mereka full fokus untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu juga dengan pelatih. Pelatih dengan semua strategi yang dimilikinya, menempatkan pemain-pemain terbaik untuk mendapatkan, sekali lagi, poin yang terbaik, gol, hasil yang terbaik. Dan semuanya berperan sesuai dengan yang diberikan kepada mereka, sesuai peran mereka masing-masing. Ada striker, ada back, dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah dalam permainan sepak bola, kita lihat di sana ada kerjasama. Kerjasama menjadi hal yang sangat penting dalam permainan ini. Kita tahu setiap klub ada orang-orang, ada pemain-pemain terbaik. Tetapi pemain terbaik itu tidak bisa mendapatkan gol terbaik, mendapatkan hasil terbaik kalau tidak ada kerjasama di antara satu tim dengan teman-teman yang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Masya Allah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita sudah memberikan arahan kepada kita. Sudah memberikan nasihat, memberikan semuanya tentang kehidupan. Saya secara pribadi tahun 1996, kita semua pasti merasakan pertama masuk di panti, beda dengan apa yang kita rasakan di rumah kita masing-masing, dengan orang tua kita masing-masing. Tetapi
dengan didikan, dengan arahan, dengan nasihat yang diberikan oleh guru kita, Ustaz Nursono Sidik, dan pembina-pembina kita yang lain. Alhamdulillah, walaupun ya pasti ada yang dirasakan tidak enak, biasalah itu. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa kita rasakan, bisa kita tahu setelah kita merasakan sekarang bertahun-tahun. 1996 berarti sudah 25 tahun. 25 tahun yang lalu, subhanallah. Cukup lama. Dan sekarang baru saya merasakan hasil dari didikan, dan kita semua tentu merasakan didikan, kedisiplinan yang sudah ditanamkan oleh guru-guru kita. Yang ketiga, permainan sepak bola itu menggunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Setiap detik yang mereka lalui itu sangat berharga. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita sudah hafal semua, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia ini dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita semua sudah tahu itu. Jadi setiap waktu, setiap detik di permainan sepak bola itu sangat berharga dan sangat dihargai. Bayangkan di masa injury time, semua pemain memaksimalkan peran-peran mereka untuk mendapatkan gol, poin yang terbaik. Anggur juga 2. Ya, sama dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang muslim, kita memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik mungkin. Kita tentu tidak bisa menjamin apakah kita masih bisa hidup tahun depan, bahkan besok, bahkan sebentar setelah kita acara ini, tidak ada jaminan kita masih hidup. Oleh karenanya, biasa kalau kita ceramah, kita ketemu dengan masyarakat di sekitar kita, kita memberikan nasihat. Ada orang yang umurnya sudah 70-an tahun, tapi tidak pergi juga ke masjid. Berkali-kali dipanggil ke masjid, tapi tidak ada juga perubahan. Satu kata untuk mereka, mau berapa tahun lagi? Mau kapan kita akan berubah? Kapan lagi kita mau bisa datang sholat, memperbaiki diri kita? Dan itu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita semua dari permainan sepak bola yang lagi marak sekarang ini. Semua orang rela bergadang untuk menonton bola. Semua orang, kebanyakan orang, tapi saya tidak. Dan insya Allah di sini ustadz-ustadz kita, teman-teman kita, insya Allah tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk main bola, tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk menonton bola. Tetapi sekali lagi, dari permainan bola ini kita mendapatkan hikmah bahwa kita diharuskan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki untuk kemaslahatan umat. Kita sudah dididik, kita sudah diarahkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, memberikan pondasi kepada kita jalan yang benar. Dan tadi saya sudah singgung, saya secara pribadi, insya Allah, orang yang saya idolakan dalam hidup saya adalah guru-guru saya, Ustaz Nursono Sidik dan pembina-pembina yang lain. Nasihat-nasihat beliau sampai hari ini masih terngiang di telinga saya. Nasihat beliau, arahan beliau, saya aplikasikan sedikit demi sedikit dan diajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada santri-santri kita sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekelumit sedikit saja nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita berharap forum ini untuk lebih memperkuat silaturahim kita. Kita sangat bahagia ketika melihat teman-teman kita sehat, teman-teman kita sukses dari Sabang sampai Merauke, dari paling tidak dari Sulawesi sampai di
Papua. Kita doakan semua. Yang pertama adalah kita doakan guru-guru kita, orang tua kita. Semoga Allah berikan, Allah limpahkan kepada mereka kesehatan dan masih berikan agar dapat juga masih terus memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asrofi atas tausiahnya bagi kita semua, mengingatkan kita untuk senantiasa antara lain tadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui hikmah dari permainan sepak bola yang beliau sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih Mas Asrofi. Kemudian jamaah silaturahim yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya yaitu ramah tamah. Dalam ramah tamah ini kami persilahkan kepada jamaah silaturahim mungkin ada masukan, ide, saran terkait dengan forum yang kita buat ini, atau mungkin juga ada hal-hal atau program yang ingin kita buat. Saya persilakan, mungkin ada masukan. Silakan Pak Haji Mansur Nuhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih atas ide ini, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya dalam jarak yang sangat jauh, ya, dibatasi oleh laut yang luas, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenai keberadaan dari panti kita di Sorong. Bagaimana keadaannya, apakah masih jalan? Karena walaupun saya jauh, saya masih tetap mengingat panti kita ini berdiri dengan perjuangan. Walaupun kita sudah bercerai-berai, sudah ada yang ke Jakarta, ada yang ada di Sulawesi. Yang adanya ini saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan bisa pada suatu saat kita bisa berjumpa di mana saja, dalam acara apa saja. Saya kira itu saja dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mansur. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan program, mungkin apa yang perlu kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak sekalian, Ustadz Haji Samnas, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat yang kami hormati, kemudian orang tua kita, Ustadz Nursono dan seterusnya. Ini sebetulnya sudah satu kali kami melakukan silaturahim, cuman masih terbatas dulu angkatan yang di Panti Baru. Kemudian kita melakukan koordinasi lagi. Kemudian yang kedua, forum ataupun pertemuan ini juga berawal dari pertemuan secara langsung saat itu tahun 2019 mungkin itu. Kita silaturahim ke kediaman Ustadz Nursono. Kawan-kawan banyak waktu itu kumpul, kemudian membicarakan bagaimana kita melakukan koordinasi, kemudian lebih panjang lagi melanjutkan dakwah. Kalau dulu kita kan di Gembleng sepertinya di asrama itu kan, itu kenyataannya itu harusnya sekarang. Jangan sampai malah berhenti di asrama. Nah makanya termasuk kita sudah membuat rekening bank Syariah Mandiri waktu itu. Kita bisa nanti tindak lanjuti ini bagi Bapak Ibu yang belum masuk di grup alumni, nanti kita akan masukkan di flyer itu kan ada nomornya, nanti bisa menghubungi itu untuk kita masukkan, termasuk mungkin
ketika nanti kita ada agenda-agenda untuk melakukan ya semacam penggalangan infak atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk panti kita. Sebagaimana cita-citanya dulu kan sudah pengen menjadi Muhammadiyah boarding school. Bagaimana kalau diintegrasikan itu antara SMA dengan panti? Karena SMA juga kan sudah lumayan juga siswanya. Bagaimana lah nanti tipsnya atau langkah-langkahnya untuk melakukan rekrutmen seperti dulu lah. Nanti masukkanlah dari Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan untuk membangun alma mater kita khususnya dan pada umumnya adalah untuk dakwah Islam. Saya kira itu. Jadi mungkin secara detail mungkin nggak bisa mungkin Mas hari ini karena beliau-beliau ini hadir kan ibaratnya baru berapa puluh tahun baru ketemu kan. Jadi mungkin usul-usulnya ya mungkin nanti bisa ditampung, nanti kita akan secara khusus bisa kita lewat diskusikan, bisa lewat WA karena mungkin sekarang masih baru semacam pertemuan mungkin kan nggak perlu mikir yang berat-berat lah. Temu kangen lah sekarang ini. Iya, temu kangen. Ini nanti tim khusus yang meramu. Baik, dikeluarkan saya kira itu Mas No. Ya, mungkin masih teman-teman lain mungkin supaya disapa satu-satu supaya angkatan dari yang lama dulu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi itu terus terang aja saya jujur meneteskan air mata terus karena itu tadi nggak sempat selesai. Waktu itu hanya kurang lebih 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun enggak salah. Tapi hanya pesan Pak Nur itu pernah sempat sama saya, kalau kamu pengen jadi orang baik, sering datang ke Pak Nur. Dan itu saya lakukan. Alhamdulillah sampai-sampai saya dikatakan memang anak panti yang sampai alumni. Jujur saja sudah lama saya sempat berpikir sekarang itu untuk sekolah gratis itu masing-masing sekolah itu sudah sekolah gratis, bahkan dari Katimin Medan Baru sampai di Kalobojana sekolah sudah gratis. Kalau dulu panti ini hanya menampung orang-orang yang seperti kita semuanya untuk sekolah itu kayaknya sekarang sudah tidak terakomodir itu. Makanya mungkin ada semacam model baru atau mungkin program baru. Jadi misalnya kalau memang mestinya hanya nyumbang uang makan juga boleh, ya sekolahnya nanti di SMA Alamin atau di MTS, di situ mungkin ditambahin misalnya hafidz Quran dan sebagainya, hafalan dan sebagainya, atau mungkin pendalaman bahasa Arab. Maksud saya ada memang nilai plus ke sana sehingga orang berbondong-bondong masuk di sana, tidak mesti jauh-jauh ke Jawa lagi. Mungkin seperti itu. Saya jujur saja saya terima kasih banyak kepada bapak-bapak ustadz dan guru-guru kita maupun teman-teman semuanya. Kita saling mendukung sehingga kita alhamdulillah bisa berperan juga berpartisipasi di masyarakat. Boleh dikata ikut mengukirlah dunia itu, bahasanya begitu. Di antara teman-teman semuanya ini mungkin saya yang mendapatkan jodoh dari Panti Putri. Nah, cerita reuni saya setiap hari reuni. Luar biasa Mas Edi, luar biasa Mas Edi. Terima kasih waktunya. Terkait panti tentu kita ingin ya, panti itu sebagaimana dulu kita mengambil manfaat yang sangat besar ya. Sebagian besar saya mengambil pilihan jalan hidup ini, semua langkah awalnya adalah dari panti. Saya secara pribadi ya, semua mulai dari saya belajar, kemudian sampai dulu di Ma'had juga selama 6 tahun, kemudian sekarang di Cahaya Islam Papua kita mendirikan yayasan, kemudian lembaga ya, dari 2015, alhamdulillah dari TK sampai tingkat SMA sudah ada semua. Dan seperti yang disinggung Mas Edi tadi, ya, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tentu nilai dakwah ya, kita tahu bahwasanya Muhammadiyah ini identik dengan amal usaha. Kalau nggak ada amal usaha pasti hanya tataran teori saja. Tapi yang penting kita bismillah lillahi ta'ala dan sesuai dengan koridor yang benar ya kita mulai, mudah-mudahan kita menjadi
golongan orang-orang yang kata Rasulullah khairukum anfa'ukum linnas. Panti ini memang tentu di sini alhamdulillah ada Pak Kamaluddin, Haji Kamaluddin yang lebih paham, mungkin nanti di bidangnya juga tentang ini apa program sebenarnya yang dilakukan, yang sudah disiapkan Muhammadiyah. Kalau nggak salah saya pernah lihat ada rapatnya dengan Ibu Kepala Sekolah waktu itu, agenda untuk pembuatan Muhammadiyah boarding school ya, Pak Haji ya. Iya, betul. Dan tentu ini sebenarnya sangat bisa untuk diwujudkan. Ya. Kita ya semuanya insya Allah siap mendukung, tentu dengan kapasitas dan sesuai kemampuan kita masing-masing dengan kondisi kita sekarang. Saya ingin ambil contoh saja. Muhammadiyah boarding school yang pertama di Yogyakarta itu kan Masya Allah sekarang ya. Saya kemarin sempat ziarah ke Al-Irsyad Tengarang. Ternyata Muhammadiyah boarding school itu adalah salah satu boarding school binaan dari Al-Irsyad Tengarang. Jadi yang dari awal mulai membimbing ini sampai ini adalah dari Al-Irsyad Tengarang. Ini menunjukkan seperti apa yang disinggung Mas Sapuan tadi, bahwasanya apalagi itu mereka orang lain saja, orang yang mungkin tidak satu wadah awalnya, walaupun ada juga yang kenal sudah ini, alhamdulillah bisa saling tahun seperti itu, dan kita lihat hasilnya sekarang. Terus terang, bahkan mungkin ya kebijakan-kebijakan yang saya ambil, kebijakan-kebijakan yang saya ini, itu banyak dipengaruhi oleh apa yang saya lihat, saya rasakan dari orang tua saya, dari guru saya, Ustadz Nursono Sidik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui layar kecil atau layar lebar kita. Oke, namun kedekatan kita sangat-sangat dekat ya. Pertama-tama yang saya hormati Pak Haji Nursono Sidik, terus ada Pak Mansur Nuhun, ini rekan saya ngajar di SMP Muhammadiyah dan juga satu kampung sama beliau ini ya, sama-sama orang Goa ya. Ya, dan juga Pak Samas yang saya hormati, dan seluruh yang hadir di Zoom meeting ini, ya terutama Pak Ustadz Sutriyono ya. Kalau Ustadz Suryono ini, ya saya ketemunya pertama itu waktu di Tanah Suci ya, 2008 ya. Baik, hasil pertemuan kita waktu itu kita melakukan pertemuan, ya intinya mendirikan boarding school ya, karena sudah jadi kita punya SMA di situ. SMA Muhammadiyah Alamin sudah jadi, kita ingin menjadikan juga boarding school panti asuhan tersebut ya. Oke, mumpung di beberapa ruangan panti itu terjadi kekosongan ya, ada gedung-gedung yang tidak terpakai. Jadi sebenarnya gedung itu masih sangat layak digunakan, hanya tidak terpakai. Jadi itu yang kita mau fungsikan. Oke, di sini juga hadir Pak Sama selaku Ketua Majelis Dasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat, dan juga Ketua Majelis Dasmen di Kota Sorong ya. Nah, itu langkah kita ya. Kebetulan juga saya di PDM-nya ya, selaku wakil ketua. Nah, kita bincang-bincang di situ, hadir Pak Dr. Surahman juga hadir. Ya, saat itu Pak siapa lagi satu pengasuh panti sekarang ini Adam Firdaus juga hadir ya. Jadi semua sepakat. Nah, tinggal endingnya apa namanya actionnya yang belum. Ya, sebenarnya di Muhammadiyah nggak ada yang susah ya. Tinggal kita action saja ya. Oke, jadi mendirikan sesuatu di Muhammadiyah itu tidak ada yang sulit ya. Menurut para pakar Muhammadiyah, ya kalau berkumpul 3 orang, insya Allah akan jadi TK. Berkumpul 10 orang akan jadi SD. Berkumpul sekian banyak orang akan jadi universitas. Ya, itu. Jadi insya Allah banyak yang bantu kita. Apatah lagi hadirnya seluruh alumni-alumni Panti Muhammadiyah Alamin ini ya. Oke, itu lebih yakin lagi saya itu ya. Karena mereka ingin berkolaborasi, ingin membantu kita semua untuk bisa mensukseskan daripada salah satu keinginan kita. Dan mungkin mereka punya cita-cita juga demikian ya. Ingin membesarkan panti asuhannya yang pernah dia tempati ya. Oke, dan alhamdulillah ya dengan keberadaan kita semua di sini ya bisa kita memberikan donasi, minimal donasi pemikiran ya.
Jadi minimal donasi pemikiran atau sumbangsi pemikiran. Itu barangkali dari saya sebagai gambaran. Oke, mudah-mudahan ya nanti kita mengundang atau mungkin alumni ini kembali melakukan ritual pertemuan kembali supaya bisa kita melahirkan Muhammadiyah Boarding School di tempat itu. Bahkan di ANPWP-nya kalau tidak salah itu sudah nama Muhammadiyah Boarding School kalau tidak salah ya Pak Samas ya yang diceritakan di rapat tersebut ya. Jadi sudah ada benih, tinggal dilanjutkan benih-benih tersebut. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Sanmas bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, Bapak-bapak, jamaah Zoom meeting yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Senang saya dengar ya apa-apa yang sudah dibicarakan dan disampaikan di forum virtual ini. Terutama ada niatan dari alumni Panti Putra yang ingin membesarkan atau menghidupkan kembali Panti. Ini sungguh informasi yang menggembirakan. Sebagaimana disampaikan Pak Kamal tadi, bahwa memang sudah pernah ada pertemuan dalam rangka mewujudkan ide ini. Kita sudah sempat juga berhubungan dengan LP2, yang lembaga pengembangan pesantren dari PP Muhammadiyah, sudah dikirimi, ya. Sudah dikirimi panduan, ya. Sudah dikirimi panduan, sudah ada. Hanya memang actionnya yang belum. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi pemikiran dari alumni Panti ini, ya. Tolong nanti kami dibantu, paling tidak ada ide-ide pemikiran dalam rangka mewujudkan niatan baik ini. Insya Allah bisa, biar tidak terlalu lama lagi terwujud. Forum ini kan mungkin sebagaimana disampaikan tadi, mungkin terbatas. Jadi nanti ada lanjutan, paling tidak Mas Sapuan apa mungkin bisa dikoordinir teman-teman yang lain, ada ide-ide atau saran-saran dalam rangka pengembangan Muhammadiyah Boarding School. Memang rencananya mau dijadikan Muhammadiyah Boarding School, terutama anak-anak yang di SMA-nya, yang sekarang SMA sudah sekolah di situ, walaupun artinya belum jadi, maksudnya belum jadi pembangunannya. Bangunan yang secara lantai 3, sekarang baru sementara 1 lantai, tapi sudah difungsikan. Kalau nanti ada asrama, dan banyak anak-anak yang tinggal di situ, insya Allah rindu saya lihat kayak Panti yang dulu ya. Kita pernah sholat jamaah di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya kasih gambaran SMA yang sekarang mungkin. Alhamdulillah SMA sekarang sudah di Panti, lokasi Panti Putra ya. Hanya lumayan sih kita kalau mau bilang kerja keras untuk mengembalikan citra SMA Muhammadiyah Al-Amin ini memang luar biasa, walaupun hasilnya juga sih belum terlalu signifikan karena sampai hari ini yang mendaftar di SMA itu sudah baru 12 orang. Karena memang sekolah-sekolah negeri ini belum pengumuman. Saya sudah bergerilya dengan kepala SMA negeri maupun teman-teman yang ada di panitia PPDB di Man Model, di SMA Negeri 2. Hanya mereka pengumumannya katanya masih nanti. Ya harapannya sih Panti terutama yang Panti Putra itu sekarang yang SMA yang tinggal di Panti tinggal 1 orang. Itu pun sudah kita tahan-tahan karena sebenarnya anak itu juga mau pindah, tapi kita sudah bagaimana caranya supaya anak itu tetap di situ. Nah sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak yang sekolah di SMA Al-Amin atau mungkin ada saudara tetangga yang ada di sekitaran alumni-alumni ini yang mau masuk di Panti, cuma ya itu mungkin pengelolaannya ini yang harus artinya manajemennya memang harus diubah. Kalau masih seperti sekarang kayaknya agak susah. Ya harus diperbaiki.